Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh semangat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap anugerah, untuk setiap cinta yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu ada, Tuhan selalu memegang tangan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat mengerti betapa besar cinta kasih Tuhan dan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, namun dapat memancarkan kasih Tuhan dan dapat melaksanakan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Bilangan pasal 9. Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai ayat 23. Yang berbunyi demikian. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan mereka juga berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah, tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seberapa taatkah kita kepada Tuhan gitu? Apakah dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang jelas, dalam hal-hal yang nyata, kita juga sudah taat kepada Tuhan gitu. Nah, kalau hal-hal yang besar, hal-hal yang fundamental, begitu memang ya lazim begitu ketika taat ya. Nah, tapi apakah dalam hal-hal kecil gitu, dalam hal-hal yang biasa gitu, kita taat seutuhnya kepada Tuhan. Nah, misalnya pada hari ini kita juga membaca dan merenungkan tentang pola yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebenarnya ini adalah bacaan yang langka gitu kan, karena orang Israel itu kan jarang nurut umat Tuhan pada saat itu. Jadi memang ini tidak perlu dikaitkan dengan persoalan sekarang, karena ini konteksnya zaman dulu, orangnya berbeda dengan kondisi dan budaya yang berbeda, jadi tidak perlu dikait-kaitkan. Nah, pada saat itu mereka dalam perjalanan, dan perjalanannya kan memang panjang ya, keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Ini memang perjalanan yang panjang dan mereka melewati gurun-gurun gitu kan. Nah, seperti yang kita banyak ketahui bahwa ketika siang gurun itu sangat panas, tapi ketika malam gurun itu berubah menjadi sangat dingin. Nah, Tuhan itu tahu, Tuhan memahami keterbatasan kondisi fisik manusia. Jadi untuk segala sesuatunya Tuhan menyediakan, termasuk tiang awan dan tiang api gitu kan istilahnya. Tapi sebenarnya itu dua-duanya tiang awan. Tapi kalau malam terlihat seperti api gitulah pokoknya ya. Nah, dan uniknya adalah orang Israel itu melihat tanda itu dengan jeli. Ya pasti dipimpin oleh Musa, tetapi kemudian mereka taat gitu kan. Jadi kayak ketika awannya ada di atas kemah suci, ya mereka di kemah suci. Ketika awannya berangkat, mereka berangkat. Pokoknya mereka nurut aja gitu, nggak pakai
tanya, nggak pakai komplain, kan baru sebentar kok sudah jalan, atau aduh lama banget nih kok nggak jalan-jalan gitu. Mereka nggak komplain, nggak bertanya tentang itu, mereka ikut saja dengan perintah Tuhan gitu. Dengan perantara Musa waktu itu dengan tanda melalui tiang awan itu tadi. Nah, uniknya ini kita baca berkali-kali di ayat yang barusan, di perikop yang kita baca, ada di ayat yang ke-18 dan di ayat yang ke-20 juga, dan di ayat yang ke-23, 24. Pokoknya intinya atas titah Tuhan mereka berkemah, atas titah Tuhan mereka berjalan, gitu terus. Jadi semua hal itu dituntun gitu sama Tuhan, dan itu taat loh. Nah, ini kemudian menjadi refleksi bagi kita, ketaatan kita kepada Tuhan itu sejauh mana. Nah, kali ini kita melihat bahwa ketaatan yang diteladankan saat itu ya, ini memang konteksnya konteks saat itu, walaupun mereka seringkali bebal, tapi perikop itu menyatakan mereka benar-benar pergerakannya atas titah Tuhan ya, atas titah Tuhan mereka berangkat, atas titah Tuhan mereka berkemah, dan mereka memelihara kewajiban mereka gitu kepada Tuhan ya, ibadahnya ya, persembahannya dan lain-lain gitu. Jadi bahkan di tengah kelelahan itu kalau waktunya ibadah ya ibadah gitu kan, ya nggak pakai kompromi gitu. Jam berapalah, hari apalah, lamalah dan lain-lain, enggak ya, jalan aja gitu kan. Nah, ini kemudian dapat menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita ini taat kepada Tuhan itu dalam setiap hal gitu, atau memang hanya dalam peristiwa-peristiwa tertentu saja yang sangat fundamental, misalnya ketika diajak korupsi nggak mau ikut korupsi karena ketaatan kepada Tuhan, atau menjaga kesetiaan dengan pasangan karena ketaatan kepada Tuhan, atau datang ke gereja atas ketaatan kepada Tuhan, atau memang ya disiplin rohaninya tinggi, jadi ketaatan kepada Tuhan itu dalam setiap tahap kehidupan gitu. Jadi ya taat aja terus-terusan. Nah, ini mengingatkan kepada kita, yuk kita sama-sama belajar. Ini juga hal yang susah bagi saya untuk taat dalam setiap aspek gitu kan. Jadi seakan-akan saya nggak punya kendali atas hidup saya, benar-benar Tuhan yang pegang kendali gitu kan. Ini memang begitu harusnya, Tuhan yang pegang kendali. Nah, ini yang bisa kita pelajari adalah yang pertama dan utama adalah melepaskan ego. Karena menyerahkan kendali penuh kepada Tuhan ya, kayak orang Israel tadi, waktunya berangkat ya berangkat, waktunya kemah ya pokoknya sesuailah atas titah Tuhannya gimana. Nah, ya satu-satunya cara adalah melepaskan ego ya, biar Tuhan yang pegang kendali, jangan saya pegang kendali. Dan melepaskan ego itu bukan hal yang mudah gitu kan. Nah, mari bersama-sama kita lepas ego kita buat ya sudahlah, Tuhan saja yang pegang kendali dan saya bagiannya adalah taat. Tuhan minta saya berjalan, saya berjalan. Tuhan minta saya berefleksi, saya refleksi. Tuhan minta saya bergerak, saya bergerak. Apapun yang Tuhan mau saya lakukan, ya saya lakukan. Dengan cara ya saya lepaskan ego saya. Begitu. Jadi bersama-sama mari kita belajar taat kepada Tuhan dengan melepaskan ego kita dan mengizinkan Tuhan memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Karena Tuhan yang tahu jalan di ujung sana itu ada apa, kita loh nggak tahu. Ibaratnya ya kayak kapal Titanic gitu kan, sehebat-hebatnya kapal pada saat itu nabrak juga di gunung es gitu. Karena kendalinya manusia. Kalau kendalinya Tuhan, nggak cuma gunung es yang ada di seberang sana aja, Tuhan sudah tahu gitu. Jadi mari kita belajar melepas ego dan mengizinkan Tuhan untuk mengambil penuh kendali kita, sehingga atas titah Tuhan kita akan bergerak, atas titah Tuhan kita akan diam, dan atas titah Tuhan kita akan melakukan segala sesuatu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk membuka diri kami lebih lagi agar Tuhan mengambil kendali atas hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami ucapkan, semua berasal dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk berlapang dada, melepaskan ego kami, agar Tuhan bisa mengambil penuh kendali dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, jika nanti kami akan beraktivitas, kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat menjalani aktivitas kami dengan sebaik-baiknya, seturut dengan apa yang Tuhan titahkan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam kehidupan kami melenceng dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh doa kami dan kehidupan kami. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Selamat berkarya, selamat beraktivitas.
Tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.